Kak, kenapa sih saya udah olahraga seminggu sampai 5 kali loh, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, tapi pas nimbang kok berat badannya segitu, udah diet ketat banget, udah no karbo, no nasi, pokoknya udah ngerasa kesiksa banget. Tapi pas nimbang, waduh, berat badannya memang bener-bener gak ada perubahan alias stuck. Ada beberapa alasan serta akan saya kasih solusinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi asik-asik olahraga, tapi banyak banget WA sama DM yang masuk nanyain tentang cara mengatasi berat badan stuck. Macam-macam banget masalahnya. Ada yang, Kak, kenapa sih saya udah olahraga seminggu sampai 5 kali loh, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, tapi pas nimbang kok berat badannya segitu-gitu aja, gak ada perubahan. Ada juga yang kayak gini, Kak, saya udah diet ketat banget, udah no karbo, no nasi, pokoknya udah ngerasa kesiksa banget, tapi pas nimbang, waduh, berat badannya memang bener-bener gak ada perubahan alias stuck. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua untuk kenapa sih berat badannya stuck. Ada beberapa alasan serta akan saya kasih solusinya juga. Oke, tentunya setiap tentunya setiap materi yang saya berikan bukan hanya sekedar pengalaman saya sendiri, tapi juga saya sudah rangkum dari beberapa pendapat para ahli seperti ahli gizi, dokter, dan praktisi-praktisi lainnya. So, kalian jangan sampai lewatkan nih, karena saya udah rangkum menjadi 3 poin penting aja kenapa berat badan kamu stuck. Oke, tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju poin yang pertama, kenapa berat badan kamu bisa stuck, yaitu kesalahan dalam menghitung kalori harian yang diperlukan sama tubuh kamu. Oke, nanti saya kasih contoh ya, biar kalian lebih mudah atau lebih mengerti. Kenapa sih menghitung kalori harian tubuh kamu itu sangat penting? Oke, khusus untuk kamu yang memang benar-benar pengen turun nih berat badannya, itu ilmu yang sangat penting banget dan sangat basic banget untuk kalian ketahui. Karena kalau kalian nggak mengetahui kalori harian yang kamu butuhkan, yang tubuh kamu butuhkan saja kamu nggak tahu, itu bisa-bisa kamu akan gagal total ya. Diet kamu akan percuma ya. Jadi di mana sih salahnya? Jadi saya kasih contoh aja ya langsung. Misalkan katakanlah si Sari ya, dia itu punya berat badan 90 kilo ya, terus dia itu pengen banget nurunin berat badan sampai capai berat badan idealnya, dan setelah dicek berat badan idealnya itu sekitar 60 kilo. Nah, berarti si Sari ini punya PR dong, harus nurunin sebanyak 30 kilo ya, harus nurunin sebanyak 30 kilo. Nah, si Sari ini menghitunglah kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu berapa. Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa hitung kalori tubuh harian kalian itu di aplikasi ini atau di sini ya. Nanti kalian akan temukan, akan muncul tuh angka kalori kebutuhan tubuh harian kalian itu berapa. Nah, lanjut lagi si Sari nih. Si Sari itu udah dong, dia itu menghitung kalori hariannya itu berapa dan muncul sekitar 2000 kalori. Nah, itu 2000 kalori itu kebutuhan kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh si Sari nih. Nah, kalau si Sari pengen nurunin berat badan, dia itu harus melakukan defisit kalori atau pemangkasan kalori sebanyak 20-25%. Katakanlah 20% ya. Jadi 20% dari 2000 adalah 400.
Jadi 2000 dikurangi 400 itu 1600 kalori. Nah, jadi si Sari ini kalau mau turun berat badannya, kalori tubuh hariannya itu jangan melebihi 1600 kalori. Ya, gitu. Nah, katakanlah si Sari ini menjalani selama seminggu dan dia cek, wah ternyata benar-benar ada penurunan nih. Katakanlah turun 3-5 kilo ya dalam waktu seminggu. Wow, dia itu senang banget. Nah, karena dia itu senang banget karena ada perubahan, jadinya dia memutuskan untuk mulai mengkonsumsi kalori hariannya itu, membatasi kalori hariannya itu di angka segitu terus ya, yaitu 1600 kalori terus aja segitu, karena dia pertama udah ngerasain tuh ada penurunan dan bagus gitu. Nah, kesalahannya itu di sini ya, kebanyakan orang itu mikirnya seperti itu. Ketika dia punya hasil atau ada hasil saat membatasi kalori hariannya yang dihitung di awal, yang ketika dia berat badannya 90 kg, nah dia terapkan seterusnya, padahal berat badannya udah turun. Nah, seharusnya ketika berat badannya turun harus dihitung ulang juga untuk kalori hariannya, gak bisa disamain sama waktu dia 90 kg gitu. Jadi harus dihitung lagi ya. Dan ternyata ketika berat badannya sekarang udah 85 kg, dia udah hitung ulang tuh kalori kebutuhan hariannya itu berapa. Oh, ternyata kalori kebutuhan hariannya itu 1700, jadi turun dong, soalnya kan berat badannya juga turun dari 90 kg jadi 85 kg. Nah, setelah dihitung itu menjadi 1600. Nah, kalau si hari ini pengen turun lagi, otomatis harus defisit kalori lagi sebanyak 20-25%. Dan ketika dihitung ulang, dikurangi 1600 dikurangi 25% itu sekitar 1400. Nah, berarti PR-nya si Sari ini harus membatasi kalori hariannya itu 1400 kalori per hari ya, per hari. Jadi jangan sampai disamain sama yang awal. Kalau disamain sama yang awal terus aja 1600 kalori per hari, itu kan hitungannya waktu dia berat badannya 90 kilo, otomatis nggak akan ada penurunan atau stuck. Nah, kebanyakan orang tuh seperti itu. Nah, jadi saran saya, kalian kalau misalnya setiap ada perubahan, kalian harus catat ya, dicatat meskipun ada perubahan 1 kilo, dicatat, terus dihitung ulang lagi kalori hariannya berapa. Nah, untuk kalori hariannya itu kalian kan juga pasti bingung kan, makanan ini berapa kalorinya, makanan ini berapa kalorinya. Nah, kalian juga bisa lihat setiap makanan yang kalian konsumsi itu, kalian bisa cek di aplikasi ini. Oke, nah itu untuk poin nomor 1 ya. Jadi solusinya kalian harus selalu catat setiap perubahan dan kalian harus hitung ulang kalori kebutuhan harian kalian. Kita lanjut ke poin nomor 2. Nih, ada quotes dari Bang Aderai, katanya seperti ini. Sehat merupakan pertemanan hati dan sakit merupakan perlawanan hati. Jadi segala sesuatu kalau kita jalaninya secara keterpaksaan, terus kesiksa, itu si tubuh akan menolak, akan benar-benar menolak, dan diet kita itu benar-benar akan sia-sia. Jadi si tubuh itu terlalu cerdas untuk kita bohongi ya. Kita ngerasa gak nyaman, kita ngerasa kepaksa, itu benar-benar berpengaruh sekali terhadap keberhasilan diet teman-teman semua. Nah, untuk poin nomor 2 ini lebih ke psikologi ya. Sebetulnya banyak banget faktor yang mempengaruhi kenapa berat badan teman-teman bisa stuck. Tapi di episode kali ini saya cukup sharingkan 3 poin utama saja ya, secara teknisnya dan secara psikologinya. Nah, yang poin nomor 2 ini secara psikologinya.
Jadi saran saya teman-teman kalau bisa itu jalani dietnya itu secara happy, secara nyaman gitu. Terus jangan ada keterpaksaan, jangan ada ngerasa kesiksa, gak nyaman kayak gitu. Karena si tubuh itu terlalu cerdas untuk dibohongi dan akan menciptakan penolakan gitu. Target kita turun nih 10 kilo, tapi kita keadaannya itu kesiksa banget dan itu sangat percuma. Nah, untuk solusinya biar teman-teman selalu merasa happy, enjoy, kalian harus punya lingkungan yang positif. Contohnya bisa masuk grup-grup yang positif ya, yang bisa saling support satu sama lain, yang benar-benar bisa ngasih semangat lebih ketika kita lagi down gitu. Atau teman-teman juga bisa sering-sering mendengarkan audio terapi atau motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan semangat teman-teman. Dan teman-teman juga harus ingat sama motivasi terbesar teman-teman itu, turunkan berat badan itu untuk apa ya. Jadi teman-teman harus ingat sama mimpi terbesar ya, mimpi terbesar teman-teman buat capai berat badan ideal itu apa. Tentunya pengen lebih sehat ya kan, pengen hidup lebih bahagia, berkumpul dengan keluarga tercinta, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa beraktivitas banyak hal kalau dengan sehat ya, sedangkan gemuk itu tidak sehat ya. Jadi teman-teman harus sering dengerin audio terapi, motivasi-motivasi, juga berada di lingkungan yang positif. Lanjut ke poin nomor 3. Nah, di sini teman-teman harus paham mengenai 4 elemen penting dalam diet yang berpengaruh terhadap respon dalam tubuh. Apa saja itu? Yang pertama, sumber. Jadi teman-teman harus tahu nih, setiap makanan yang teman-teman makan itu sumbernya itu apa ya, karbohidrat, protein, lemak, atau apa gitu. Misalnya kalian pagi-pagi makan nasi, sumber karbohidrat kan, jadi usahakan untuk siang dan malam teman-teman harus membatasi nasi dan perbanyak protein ya. Nah kayak gitu, jadi harus mengerti sumber apa yang teman-teman makan, jangan sampai nggak tahu sama sekali makanan ini apa sih sumbernya, apa itu, protein atau karbo atau lemak atau apa, lemaknya lemak jenuh apa enggak jenuh gitu. Jadi nanti perbanyak lagi pengetahuan ya tentang sumber-sumber makanan ya. Nanti juga mungkin akan saya jelaskan lagi di episode selanjutnya untuk 4 elemen poin penting ini. Nah, di sini saya akan bahas secara gambaran saja ya. Jadi yang pertama itu sumber. Nah, lanjut yang kedua itu adalah penyajian. Oke, jadi teman-teman harus tahu juga penyajian yang sehat itu yang seperti apa. Apakah digoreng, dipepes, terus dioseng atau ditumis atau gimana gitu. Soalnya kan banyak juga kan teknik-teknik penyajian makanan itu beragam banget, dan kalau kita gak tahu mana yang benar-benar sehat, mana yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita, itu nantinya akan repot juga gitu. Nah, untuk yang sedang jalani diet pastinya hindari makanan yang penyajiannya digoreng ya, atau minimal dibatasi aja kalau misalnya belum terbiasa, atau paling dibatasi aja ya. Saran saya kalian harus perbanyak lagi pengetahuan juga tentang sumber dan tentang penyajian. Nah, untuk poin yang ketiga adalah jadwal atau timing. Jadi teman-teman harus tahu juga nih jam yang tepat itu makan di jam berapa aja. Pagi di jam berapa, siang di jam berapa, terus ngemil yang tepat itu di jam berapa. Jangan sampai salah ya, karena itu sangat berpengaruh juga. Nah, untuk poin nomor 4 adalah jumlah. Nah, banyak banget nih teman-teman yang masih belum tahu jumlah kalorinya berapa ya kan. Nasi 3 sendok kalorinya berapa, terus telur 2 butir kalorinya berapa. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam mengecek kalori, teman-teman bisa cek di sini ya.
Oke, itu untuk poin nomor 3, 4 elemen penting dalam diet yang sangat berpengaruh terhadap respon dalam tubuh. Oke, nanti di next video mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang 4 elemen ini. Oke, nah itu dia 3 poin penting yang sudah saya rangkum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman semua tentang berat badan stuck. Nah, jadi intinya dari semua poin itu ya, kalian harus bisa selalu berpikir positif, hindari stres ya, perbanyak pengetahuan lagi tentang diet gitu, karena sekarang itu di YouTube udah banyak banget, atau kalian bisa ikuti setiap video-video yang saya share ya, karena di situ banyak banget ilmu-ilmu tentang diet gitu. Nah, jadi setiap orang diet itu pasti ngalamin struggle ya, banyak banget dan macam-macam banget. Bisa dari nggak ada waktu untuk olahraga, nggak sempat masak makanan yang sehat, terus nggak ada waktu buat belajar ilmu diet ya, banyak banget struggle-nya, atau bahkan nggak bisa konsisten ya. Tapi di sini teman-teman harus bulatkan lagi niatnya, ingat lagi sama mimpi terbesarnya, alasan kenapa saya harus diet, kenapa saya harus turun berat badan sampai capai BB ideal gitu. Saya harus sehat, saya harus bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta lebih lama lagi gitu. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh itu merupakan bentuk dari syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu saran dari saya, teman-teman bisa bergabung di grup-grup yang sangat positif, grup-grup yang bisa saling support. Kalian juga bisa gabung dengan grup yang saya bina, yaitu yang ini, dan tidak dikenakan biaya sama sekali, itu gratis ya. Jadi silahkan kalian gabung, dan nanti kalian juga diwajibkan untuk mendengarkan audio terapi setiap hari, dan sangat membantu banget. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di next video, bye bye.